Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2, tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di halaman 125 sampai dengan 127. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada Bapak Guru olahraga dan anak-anak sedang berolahraga ya adik-adik. Tapi coba adik-adik fokus lihat di bagian ini. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, ceritakan tentang gambar di atas ya. Jadi mereka sedang berolahraga. Lalu kemudian ini ada yang sepertinya sedang bertengkar ya. Ini juga sepertinya nih adik-adik atau sedang kaget ya. Nah, kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh dua anak yang saling berebut? Ya, nah, jadi ketika mereka bertengkar, berebut, atau berselisih, jadi yang mereka harus lakukan adalah saling memaafkan, ya. Dan kalau ada satu benda yang diinginkan oleh dua orang harus berbagi dengan adil, ya. Jadi kita akan jawab di sini. Seharusnya saling memaafkan. Saling memaafkan, kemudian berbagi dengan adil, ya, kemudian tidak berebut, ya, kemudian saling memaafkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah merupakan perbuatan terpuji. Perbuatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya bunyi sila ketiga Pancasila. Ya, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian beri tanda centang pada kolom yang tepat, perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada sikap-sikapnya, lalu ada kolom sesuai dan tidak sesuai. Untuk yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga, kita centang di bagian ini. Kalau tidak, kita centang di bagian tidak sesuai. Yang pertama, melakukan piket kelas bersama-sama. Nah, ini bersatu ya adik-adik, walaupun anggota piket yang hari tersebut adalah ada yang mungkin sukunya berbeda, agamanya berbeda, tapi mereka melakukannya bersama-sama. Jadi akan Kak Rina centang di bagian sesuai. Kemudian hanya mau berteman dengan teman satu suku saja. Ini nggak boleh ya adik-adik, nggak boleh milih-milih teman yang hanya satu suku atau satu agama dan lain sebagainya. Ya, perbedaan itu bukan halangan untuk kita berteman. Kemudian melakukan upacara bendera dengan tertib. Nah, ini juga salah satu persatuan. Masing-masing dari anak-anak yang berupacara semuanya tertib. Jadi semua pesertanya tertib. Jadi upacara bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita centang di bagian sesuai. Kemudian menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda-beda suku bangsa. Nah, ini juga bagus sekali. Walaupun berbeda-beda suku bangsanya harus saling menjaga kebersamaan. Jadi Karina centang ini sesuai. Ya. Kemudian berikutnya tuliskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Ada 3 di sini ya adik-adik ya. Yang pertama kalau sila ketiga, menghargai perbedaan. Kemudian bekerja kelompok.
kelompok dengan suku yang berbeda kemudian juga di sini bekerja sama dalam membersihkan kelas saat piket. Ya, walaupun berbeda agama, budaya, dan lain sebagainya. Ceritakan pengamalanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di sekolah dan ceritakan dengan percaya diri. Nah, Karina akan ceritakan di sebelah kanan karena tidak ada ruangan untuk menulis di sini ya. Nah, contohnya adalah Karina buat misalnya kalau di pembelajaran sebelumnya ada ketika kita mau pulang sekolah dan lain sebagainya kita akan berdoa bersama ya adik-adik ya. Nah, kita berdoanya bersama-sama gitu. Atau misalnya di sini ketika berkelompok, ketika piket ya, piket ini masing-masing mempunyai tugas. Jadi Karina akan buat di sini ketika piket kelas semua anggota yang bertugas di hari tersebut bersama-sama membersihkan kelas. Ya, itu contohnya. Nah, sampaikan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri ya adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!